Coba share di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah review untuk One Piece di chapter terbaru, yaitu di chapter 1020. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video di mana ada cashback menarik dan voucher gratis ongkir untuk jumlah pesanan yang sangat terbatas. Kalian bisa langsung masuk ke link Tokopedia-nya. Oke, akhirnya nih rilis juga untuk review One Piece di chapter 1020 ini. Dimana untuk spoilernya ya udah rilis lah seminggu yang lalu, tapi jelas lah namanya spoiler atau summary ini belum ada gambar. Dan sebisa mungkin saya akan mereview ini setelah muncul raw-nya agar lebih jelas lah feel-nya seperti apa. Dan PPKM yang diperpanjang pun One Piece ini kembali libur di minggu lalu. Tapi sudahlah, cukup libur-liburnya karena PPKM akan berakhir di tanggal 2 ya kalau ada perpanjangan sih. Dan One Piece pun akan rilis legal tanggal 1 nanti. Semoga berakhir segala hal tentang PPKM ini, anjay. Nah, langsung saja kita masuk ke judul di chapter 1020 ini, dimana udah pada tahu lah ya dari spoiler bahwa judulnya adalah Robin versus Black Maria. Nah, mungkin ini bisa kita bilang pertarungan tante mantap. Dimana bisa-bisanya untuk One Piece chapter ini tuh masih diisi cover request doang nih, yang berisi Denjiro sebagai Kyoshiro yang sedang bermimpi tapi dia malah makan wig di mimpinya itu. Denjiro kemana ya? Terakhir dia ini tahu-tahu misah dengan Scabard yang lain dan masih belum diperlihatkan hingga sekarang. Dan apakah Oda masih bingung nih mau bikin cover story apa selanjutnya karena udah lebih lewat 25 chapter loh dari cover story yang terakhir. Karena ini yang paling lama untuk jeda di antara cover story-nya. Oke lah, kita masuk ke chapter ini dimulai dari lanjutan chapter sebelumnya, masih berada di puncak dari Dom Onigashima, di mana di sini Kaido berbicara. Itu adalah Ino Nomi Mythical Zoan model Ooguchi no Makami, di mana ini adalah seorang dewa dari serigala yang dikenal juga di mitos Jepang ini. Ya sesuai lah namanya Mythical Zoan, yang pasti itu adalah sebuah mitos. Sejujurnya mengenai ini Oda sendiri sudah bikin clue yang luar biasa, di mana ini ada hubungannya dengan kata-kata dari nama Yamato dan Kaisar Kaido juga. Jika kita lihat dari referensi yang Oda ambil ini adalah dari Yamato Takeru yang dia ini anak laki-laki dari Emperor Keiko. Inilah yang berhubungan dengan Ooguchi no Magami yang menjadi mythical Zoan milik Yamato ini. Dimana mungkin untuk versi One Piece-nya adalah Yamato anak laki-laki yang sebenarnya anak perempuan sih dari Kaido ini yang sama-sama seorang Emperor atau Kaisar juga. Nah, gila banget gak sih Oda bikin sesuatu yang sangat nyambung seperti itu. Definisi Oda strike again lah. Yang satu seorang kaisar dengan nama Keiko, di One Piece namanya Kaido, ini diplesetin doang. Dan lanjut lagi dari kata-kata Kaido, dia berkata bahwa itu adalah makhluk mitos yang sangat berharga. Dan dia adalah pelindung dari Wano Kuni ini. Saya tidak menyangka seorang yang manggil dirinya Oden lah yang akan memakan buah iblis ini. Ini dia berkata seperti ini kepada Yamato. Wah, ini sih sebenarnya bakal jadi analisis sendiri, tapi mungkin kita akan bahas singkat saja. Entah dari mana Kaido bisa bilang kok Ooguchi no Makami ini adalah makhluk mitos yang menjadi pelindung Wano Kuni. Apakah dulu ada pengguna ini juga yang melindungi negeri Wano Kuni ini atau memang hanya sebuah simbol saja? Ya contohnya Gyukimaru lah yang seorang Kyuubi yang melindungi makam Shimotsuki. Tapi untuk Ooguchi ini sebenarnya lebih general sih sebagai pelindung dari Wano Kuni secara keseluruhan. Dan secara kebetulan Oden yang seharusnya melindungi Wano Kuni karena dia adalah pewaris sejati klan Kozuki ini, tapi Oden yang asli sudah gagal dan akan diwariskan ke seseorang yang memanggil dirinya Oden ini dan melindungi Wano Kuni juga. Nah, apakah sudah dapat poinnya? Oda emang gak pernah mainin nama, mitologi, story dari referensi yang diambil terbengkalai begitu saja. Ya intinya Oda memang benar-benar jenius banget lah. Lanjut di sini pun Kaido memukul Yamato dengan kanabonya dan melanjutkan. Orochi dia mempunyai bakat menjadi diktator yang sangat bangsat, ya sesuai namanya lah si Orochi bangsat ini. Itulah kenapa sekarang negeri ini menjadi negeri senjata.
Saya ingin kau memimpinnya dan menjalankannya untuk diriku. Dan Yamato pun menjawab tidak, karena dia akan membebaskan negeri ini dan membebaskan para samurai. Dia pun mengeluarkan serangannya, Namuji Hyuga. Dia mengeluarkan api besar dari mulutnya itu kepada Kaido sambil mengingat kata-kata Oden untuk membuka batasan negeri Wano. Dan Kaido membalasnya dengan bolo blade-nya hingga terjadi ledakan yang sangat besar. Tentu saja Kaido tidak menginginkannya, dan dari sini kita juga tahu bahwa Kaido benar-benar tidak ingin dia untuk membuka batasan Wano Kuni. Alasannya kenapa ya? Bukankah ini saling kontradiksi satu sama lain? Dimana untuk membuka perang terbesar di dunia ini, dia harus salah satu syaratnya untuk membuka batasan negeri Wano. Nah, di sini kita berpindah ke lantai 3, di mana itu adalah ruangan banquet. Di situ kita melihat Robin bersama ketiga orang pentingnya, yaitu Nico Alvia ibunya, Profesor Clover, dan juga Jaguar de Saulo. Di mana ketiganya sangat senang sekali melihat Robin dan memanggilnya. Sejujurnya saya masih pengen sih bahas Alvia dan Saulo yang kemungkinan masih hidup, tapi mungkin di video lain karena ini masih butuh riset lagi sih untuk memperdalamnya. Di situ Robin terlihat sangat senang ketika akan berlari ke arah orang-orang tersebut. Brook berteriak agar dirinya sadar dan jangan melakukan hal itu. Dan tepat sebelum Robin sampai ke tempat mereka, dia kecewa karena itu hanyalah bayangan jebakan saja yang dia pun akhirnya menggunakan serangannya, Tres Mano Fresia, untuk menghajar ilusi tersebut. Yang akhirnya kita tahu itu adalah ketiga anak buah dari Black Maria yang memakan Smile ular. Ilusi itu juga adalah efek dari kemampuan Black Maria untuk membuat mereka menjadi seseorang yang Robin cintai. Walaupun telah diserang oleh Robin, anak buah dari Black Maria ini masih mengejar Robin dan juga Brook di ruangan itu. Black Maria pun yang bertubuh besar dan mantap ini, dia ikut mengejar mereka dan menghancurkan ruangan ketika dia mengejarnya. Robin bertanya kepada Brook, kok bisa tidak berefek sih dengan hal seperti itu? Dan dengan sangat make sense sekali, Brook menjawab, saya berada di kabut sudah selama 50 tahun. Ilusi seperti ini sudah sering terjadi kepadaku dan tidak akan ada orang lain yang bisa menipuku dengan hal semacam itu. Robin hanya tertawa dan berkata bahwa bagaimana mereka berdua mempunyai trauma terhadap apa yang telah mereka lalui selama ini. Ya, jika kita lihat, Brook ini sulit sekali ya dicari kelemahannya apa. Dulu di Fishman dia melawan gurita yang menghisap cairan, di Brook udah nggak ada karena tulang doang. Lalu juga dia bisa mengatur soul milik homisnya Big Mom, dan sekarang efek ilusi ini tidak mempan. Benar-benar pengalaman yang luar biasa dari Brook ini. Dan lanjut di sini Black Maria dia menggunakan Furisode Wanyudo, di mana dia menyerang dengan senjata Wanyudo yang terbakarnya itu. Yang lagi-lagi ternyata Wanyudo ini adalah salah seorang anak buahnya yang memakan Smile anjing dan membuatnya menjadi manusia bermuka anjing lah. Ya, bukan sifatnya yang kayak anjing itu mah banyak. Tubuh anjingnya berlari di tengah putaran itu, ya mirip kayak hamster lah, lucu banget. Dan dia pun menciptakan api. Di sini Black Maria pun melompat ke langit-langit dan berhasil berada di depan Robin dan juga Brook. Mereka melompat untuk menghindari api yang dibuat oleh Black Maria ini, dan Robin pun dia mengeluarkan spider net-nya untuk menciptakan jaring yang mengangkat dirinya dan Brook juga. Di sini Brook mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya dan menyerang Wanyudo dengan Cold Soul dan membuatnya membeku, yang akhirnya Wanyudo ini jatuh dari putaran itu. Oke, ini sangat mencurigakan sih. Brook bisa menyerang dengan soulnya. Hal ini baru kita lihat sih, karena biasanya dia menyerang dengan wujud solidnya, terutama dengan pedangnya itu. Ya, kecuali untuk nakut-nakutin doang. Di sini Black Maria pun menyerang dengan tongkatnya tempat Robin ini bergantung. Tapi Brook kembali ke tubuhnya lagi dan menggunakan soul paradenya untuk membekukan lantai yang sudah terbakar sebelumnya agar Robin bisa mendarat dengan aman. Dan di sini Black Maria dan Robin pun dalam keadaan posisi face to face, dan Black Maria pun mengejek Sanji lagi. Karena bisa-bisanya seorang pria seperti itu menangis minta tolong sampai seperti itu. Dan di sini pun Robin sendiri mengingat kata-kata Sanji sambil tersenyum. Tolong aku, Robin Cuan, sambil menangis seperti itu. Black Maria pun melanjutkan, dan dia adalah orang nomor 2 di krumu. Dia menjadi bahan tertawaan di seluruh Onigashima ini dan membuatmu berada di tangan musuh seperti sekarang. Temanmu ini pasti meninggalkanmu. Lagi-lagi masalah nomor kedua ini sudah diurutkan berdasarkan bounty ya, untuk pengetahuan dari bajak laut Kaido ini. Karena bounty Sanji kan di 330 juta berry, di atas Zoro yang 320 juta lah. Jadi mereka mengurutkannya, satu ini Luffy dan yang kedua Sanji. Untuk Jinbei mereka memang belum tahu jika dia sudah bergabung.
Dan di sini Brooke yang mendengar itu pun tertawa dan melihat Robin. Ya seakan-akan Robin ini berkatalah bahwa dialah yang akan mengurus Black Maria ini. Dan Brooke pun berkata, ya tidak apa-apa, aku akan mengurusi anak buah Black Maria yang lain. Dan Robin dia menjawab Black Maria bahwa Sanji adalah orang yang baik. Kau tidak akan mengerti apa yang dia maksud, kenapa dia meminta tolong kepadaku. Dia adalah orang yang cocok disebut sebagai sayap dari Raja Bajak Laut. Diganti Fleur, dan akhirnya kita melihat Robin versi raksasa muncul di belakangnya dan siap bertarung. Sejujurnya mengenai kata-kata Sanji dan bagaimana Robin merespon pun tidaklah sesimpel minta bantuan biasalah. Melainkan banyak faktor emosional lain yang lebih dalam di antara keduanya ini yang sudah pernah saya bahas di analisis chapter tersebut. Dan mengenai kata-kata sayap ini sejujurnya waktu itu sempat banyak perdebatan dari artinya seperti apa. Tapi menurut Sandman, orang Jepang yang mengartikan dari kanji di sananya, sebenarnya ada ralat nih, bahwa wings yang dikatakan Robin ini adalah dalam artian sayap yang hanya sebelah saja. Dimana sayap sebelahnya lagi adalah orang lain. Jadi misal Sanji ini sayap kiri dan ada orang lain yang menjadi sayap lainnya, ya bukankah udah jelas lah itu siapa? Tentu saja Babang Zoro yang mereka ini walaupun ribut terus tapi udah kayak bromance lah anjay. Kedua orang inilah yang akan membawa Luffy untuk sampai menjadi Raja Bajak Laut. Ini yang ngomong bahkan krunya yang lain loh, bukan kita penonton atau fansnya seperti Bartolomeo lah, tapi ini krunya yang berada di kapal yang sama. Tahu sendiri kan bagaimana sayap itu. Kita tidak akan bisa terbang jika hanya punya 11 sayap saja. Luffy tidak akan bisa jadi Raja Bajak Laut jika tanpa Zoro atau tanpa Sanji. Yang jelas Luffy butuh kedua orang ini untuk bergerak bersama agar bisa mencapai impiannya itu. Dan tepat juga seperti kata-kata Luffy, bukankah dia tidak akan bisa menjadi Raja Bajak Laut tanpa Sanji ini? Jadi sejujurnya maknanya menurut saya sangatlah dalam sekali. Oda pun pernah menyindir hal ini di suatu SBS bahwa memang benar Luffy dan Zoro lah orang yang berada di belakang Luffy ini. Ya mungkin maksudnya seperti kata-kata dari Robin sekarang. Jadi mau ada Jinbei atau Yamato, siapapun yang lebih kuat posisi kedua orang ini tidak akan berubah di topi jerami. Dan ternyata benar kan sudah ku bilang Robin ini pasti akan buy one lawan Black Maria. Karena menurut saya level Brook ini jauh lah bukan level Tobiropo lagi. Dia di sini cuma berperan sebagai ya support biasa lah yang menuruti pride atau harga diri dari Robin untuk melawan Black Maria. Toh di arc Yonkou sebelumnya di Whole Cake Island menurut saya Brook ini salah satu MVP-nya loh. Dia dapetin Rod Poneglyph dan berani ngelawan Big Mom dan lain-lain lah. Yang jelas level Brook ini bukanlah level Tobiropo lagi. Dan Shin pun berpindah ke tempat pertemuan awal mereka di pelabuhan Tokage. Di sini kita lihat Shinobu Momonosuke bertemu kembali dengan Luffy dan bajak laut Torao yang mengantarnya. Dikatakan makanan di kapalnya sudah habis dimakan oleh Luffy, tapi bahkan itu masih belum cukup karena Luffy masih tidak bisa bergerak di sini. Dan di sini pun Momonosuke yang terlihat menangis di sana mengenai Kinemon dan juga Kiku. Tapi Luffy dengan tegas berkata, kau harus mengkhawatirkan tentang itu nanti. Karena kau adalah jenderal dari para samurai ini. Gila sih Luffy ngelihat bocah ini sebagai seorang pemimpin dari mereka semua. Bocah Momonogion lah yang dilihat Luffy seperti itu. Dimana di sini kita lihat Karibo juga ada bersama mereka bersembunyi di belakangnya. Dan dia pun khawatir jika Luffy benar-benar bisa menang karena jika tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan Wano Kuni ini. Dan buat yang bilang dia bakal jadi kru Luffy, ya mungkin kalian coba baca ulang deh artinya atau translatean dari kata-kata Karibo ini. Dia bukan ingin ikut sebagai kru tapi cuma nebeng doang. Dulu juga dia pernah berkata hal ini di Fishman Island. Jadi ya coba pikir ulang buat yang bilang Karibo jadi next nakama. Dan sini Luffy menunjuk ke Onigashima dan berkata kepada Momonosuke bahwa kau harus terbang dan bawa aku ke sana. Ini akan sama seperti di Bang Hazard ketika Momonosuke membawa Luffy terbang. Dan ini juga akan menjadi bukti bahwa Momonosuke bukanlah penakut lagi akan ketinggian. Dia harus berani melawan ketakutannya dan membawa Luffy ke langit yang akhirnya Momonosuke ini dapat berguna. Dan itulah akhir dari chapter ini. Oke, ini sebenarnya chapter yang cukup menarik sih, walaupun Tobiropo terakhir belum diperlihatkan kalahnya. Mungkin di chapter depan, tapi banyak makna yang sangat dalam lah di chapter ini, jadi akan saya beri nilai 8,7 dari skala 10. Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.